Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam saluran distribusi. Dalam kelompok ini beranggotakan saya Mosfar Septian dan rekan saya itu Anissa Aspirani. Boleh untuk slide pertama. Nah, untuk slide pertama akan membahas tentang pengertian etika bisnis itu sendiri. Nah, apa sih etika bisnis itu? Yaitu serangkaian prinsip moral yang menjadi pedoman dalam sebuah perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dan mengatur perilaku yang ada dalam perusahaan tersebut. Untuk memastikan tindakan yang telah dilakukan itu benar dan sesuai dengan norma yang telah berlaku. Kemudian ada pengertian saluran distribusi itu sendiri. Nah, untuk saluran distribusi yaitu sistem yang digunakan untuk memindahkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Nah, untuk saluran distribusi ini yaitu proses yang dilakukan oleh produsen supaya supaya produk yang telah diproduksi mencapai sampai ke tangan konsumen. Begitu. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu antara lain dari perantara proses penyaluran mulai dari pedagang besar, pengecer seperti retail, dan hingga konsumen akhir. Kemudian ada pengertian untuk etika bisnis dalam saluran distribusi. Nah, untuk etika bisnis dalam saluran distribusi yaitu pedoman perilaku dan prinsip moral yang harus diikuti oleh perusahaan dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, etika ini harus dilaksanakan oleh seluruh elemen baik produsen maupun distributor agar produksi yang sampai ke konsumen itu sesuai dengan etika dan moral yang telah ditentukan. Kemudian ada menurut pandangan Islam sendiri terkait dengan distribusi atau saluran distribusi. Nah, etika distribusi dalam ekonomi Islam yaitu norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu dengan tujuan antara lain untuk mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Kemudian ada ayat-ayat tentang distribusi, yaitu dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya atau dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus memberikan atau kekayaan yang telah Allah berikan itu merata kepada sesama manusia atau semua makhluk. Jangan hanya ditimbun oleh satu orang saja, seperti banyak kasus yaitu tentang penimbunan suatu barang agar barang tersebut dapat dijual lebih mahal ketika barang itu langka. Kemudian ada hadis tentang distribusi itu sendiri. Nah, dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada orang yang menahan barang dagangan kecuali orang yang durhaka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Nah, bisa dikatakan bahwa jika ada orang-orang atau oknum yang menahan atau menimbun barang dengan tujuan yang tidak baik atau mungkin agar barang tersebut dapat dijual dengan angka yang lebih tinggi pada saat barang tersebut mengalami
sulit barang, ya orang tersebut termasuk orang-orang yang durhaka. Kemudian dari Umar, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menahan makanan atau keperluan kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya kerugian dan kebangkrutan. Nah, dijelaskan kembali bahwa setiap orang yang menimbun barang ke Allah akan memberikan hukumannya, yaitu berupa kerugian dan kebangkrutan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian ada undang-undang tentang distribusi. Nah, undang-undang ini eh, yang mengatur proses distribusi yang berada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perdagangan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2016. Nah, undang-undang ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2009. Kemudian yang nomor 3 ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sektor perdagangan. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang distribusi barang secara langsung. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anissa Aspirani.
Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan etika bisnis dalam saluran distribusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.